Jumpa lagi di Potsa, Podcast Sahabat Anak, podcastnya Forum Anak Kabupaten Magetan. Gimana nih teman-teman kabarnya? Udah lama banget ya kita gak jumpa. Semoga kalian semua tetap luar biasa, spektakuler, dan juga sehat walafiat ya. Amin. Oke teman-teman semuanya, jadi di episode kali ini, sebelum kita mulai, perkenalkan dulu ya, aku Reisha yang akan memandu podcast episode kali ini. Nah di sini kita nggak akan bincang-bincang sendirian loh. Kalau bincang sendiri ntar nggak seru. Oke, di sini kita lagi bersama Ibu Indriani Agustin, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selamat pagi Bu Indri. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini Bu Indri? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin sebelum kita mulai nih Bu Indri, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri sekaligus menyambut teman-teman yang lagi nonton di rumah ini. Halo, selamat pagi semuanya anak-anakku di Kabupaten Magetan terutama. Perkenalkan, nama saya Indriani Agustin. Saya di bidang P3A, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PPKB P3A. Gitu, monggo Mbak Reza. Ya, siap Bu Indri. Mungkin nih sebelum kita mulai lagi, supaya bisa mengenal lebih banyak ya, lebih dalam mengenai P3A ini sendiri, bagaimana sih ceritanya atau seluk-beluk perjalanan Bu Indri kok bisa menjadi kabid dari P3A ini Bu? Jadi saya pertama masuk di CPNS itu di Bapeda sampai saya 18 tahun di sana. Kemudian saya mendapat amanah baru 2020 saya pindah ke sini, diberi amanah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Gitu. Baik Bu. Selama Ibu menjadi kabid dari pemberdayaan perempuan ya dan perlindungan anak, apa sih yang paling berkesan atau apa saja yang menjadi tugas dari P3A ini sendiri Bu? Jadi sangat gimana ya, sangat berkesan, terutama kita bisa membantu ya permasalahan yang ada di Kabupaten Magetan. Selama ini memang saya sendiri pribadi tidak tahu ternyata di Kabupaten Magetan ini begitu banyak konflik permasalahan untuk perempuan, terutama untuk anak. Jadi memang karena ini adalah permasalahan, jadi kita berusaha membantu permasalahan yang ada di perempuan dan anak itu. Makanya kita berusaha melakukan pendampingan apabila terjadi permasalahan pada perempuan, apalagi terhadap anak. Jadi kita bekerjanya kayak apa ya? Kayak kita itu harus benar-benar menutup apabila terjadi perasaan. Jadi tidak terlihat. Ternyata di Kabupaten Magetan begitu banyak permasalahan atau kasus-kasus pada perempuan dan anak gitu. Baik Bu. Seperti halnya saya juga ikut sharing ya Bu di sini. Semenjak saya mengikuti Forum Anak Kabupaten Magetan ini sendiri, ternyata itu banyak sekali permasalahan yang permasalahan anak ya khususnya yang masih krusial dan harus ditangani gitu. Jadi dengan saya mengikuti organisasi ini juga, mata saya jadi terbuka lebar terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Magetan ini, sehingga dari sini saya itu berusaha untuk kayak berarti aku juga harus bisa berkontribusi gitu, memberikan kontribusi yang cukup kepada kabupaten ini sebagai anak, karena kan kita Forum Anak Magetan sebagai 2P ya Bu ya, pelopor dan pelapor seperti itu. Oh ya Bu, menyikapi tentang permasalahan yang ada di Kabupaten Magetan ini, apa saja sih permasalahan yang saat ini itu masih krusial gitu Bu? Seperti kasus-kasus yang lagi viral mungkin. Jadi gini, jadi pemerintah itu berusaha untuk melindungi perempuan dan anak. Jadi makanya sekarang apabila terjadi pernikahan dini itu kan benar harus ada konseling. Harapannya kenapa? Ketika terjadi pernikahan dini itu benar-benar yang pihak perempuan itu harus dilindungi. Jadi ketika dia itu harus
harus mengetahui benar-benar untuk persiapannya dia menjadi seorang ibu, apa nanti yang harus hak dan kewajibannya itu sebagai seorang ibu itu harus kita persiapkan. Terus nanti kalaupun dia mempunyai anak seperti itu harus tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus didapatkan anak itu. Makanya kan anak-anak itu mempunyai 4 hak dasar hidup. Iya. Hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan partisipasi. Makanya dari mulai dia ketika dia di dalam kandungan, makanya kita ketika melakukan konseling itu benar-benar kita memberikan perlindungan kepada ibunya juga, kita memberi pengetahuan, terus apa yang harus didapatkan ketika dia hamil itu, anak yang ada di dalam kandungan itu udah benar-benar harus mempunyai hak, mendapatkan hak-haknya itu. Jadi ketika dalam kandungan pun dia harus mendapatkan gizi, mendapatkan vitamin. Jadi nanti kita memberikan pendampingan tuh nanti ketika kamu karena masih anak-anak, makanya ya kasus-kasus yang kita tangani itu kan karena masih anak kan gitu. Jadi kalau anak itu kan masih di bawah 18 tahun. Jadi ketika dia kasus yang kita tangani itu kan di bawah 18 tahun, maka kita benar-benar harus memberikan pengetahuan ketika dia hamil itu bayi harus mendapatkan gizi, mendapatkan vitamin agar dia tidak tumbuh nanti kalau kekurangan gizi kan bisa menyebabkan stunting. Nanti ada episode ya, harapannya seperti itu. Nanti ada podcast lagi tentang stunting sendiri. Jadi nanti ketika dia tumbuh kembang pun juga seperti itu, dia harus mendapatkan, ketika lahir pun dia harus mendapatkan ASI, terus mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Terus yang selanjutnya dia harus ketika sudah dewasa pun juga harus berpartisipasi. Contohnya kan kalian semua ini, makanya dengan adanya forum anak ini adalah suatu wadah kalian untuk berkembang, meningkatkan partisipasi kalian di semua sektor, pengen yang di perencanaan atau di semuanya, di dinas di kesehatan atau di semua di sosialnya juga bisa. Siap Bu, baik. Jadi teman-teman, untuk awareness atau kesadaran bagi masyarakat nih, khususnya di Magetan, terhadap pemenuhan hak-hak anak Kabupaten Magetan ini sangat diperlukan sekali. Apalagi karena anak-anak kan adalah bisa dibilang aset utama bangsa ya Bu, untuk generasi-generasi kedepannya, apalagi untuk perkembangan bangsa ini. Sehingga dengan pemenuhan hak-hak anak yang optimal dan efektif, maka segala hal itu dapat tercapai secara maksimal. Oh iya Bu, dengar-dengar nih di Magetan kan baru-baru ada kasus viral ya Bu ya. Nah tapi saya belum terlalu mengikuti lebih dalam sih, soalnya masih sekilas aja saya baca di berita. Nah itu ujung-ujungnya bagaimana sih Bu, dan kayak apa saja yang bisa kita dapat moralnya dari situ? Jadi gini, karena tadi sudah saya jelaskan untuk yang pemerintah berusaha melindungi untuk perempuannya. Sekarang adalah tadi ada hak perlindungan, hak dasar yang harus diterima oleh anak-anak. Jadi hak dasar untuk perlindungan anak. Contohnya seperti ini, kemarin kita juga menangani kasus ya. Jadi pernikahan dini di bawah umur. Ya, anak tersebut sudah mau dinikahkan. Ternyata karena dia itu masih anak-anak di bawah umur, terus yang cowok akhirnya tidak mau bertanggung jawab. Tapi karena dia masih di bawah umur, makanya kita benar-benar melindungi. Akhirnya untuk yang pihak cowok itu akhirnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Terus akhirnya kita mendapat berusaha melindungi untuk yang perempuannya itu, dia bisa hak perlindungannya. Akhirnya yang cowok itu akhirnya bisa ditahan. Jadi dalam hal ini untuk saya berpesan pada anak-anak ya, maksud saya gitu, berhati-hatilah ketika menjalin suatu hubungan. Jadi apalagi untuk anak-anak ya, ini sekarang benar-benar dilindungi oleh pemerintah. Ketika kita melakukan kesalahan sedikit pun kepada anak-anak itu bisa kena sanksi hukum. Jadi seperti itu, karena sudah undang-undang sudah disahkan juga oleh pemerintah. Makanya harapannya kita bisa melindungi
dari anak-anak terutama anak-anak di Kabupaten Magetan gitu. Iya, baik Bu. Jadi teman-teman, moral dari cerita yang kasus viral ini adalah yang pertama mengenai pernikahan dini itu sendiri ya Bu. Jadi kematangan dan juga kedewasaan untuk menikah itu benar-benar sangat diperlukan. Selain itu untuk menikah kan tunggu umur yang cukup dulu, umur ideal sesuai undang-undang yang berlaku, supaya nanti kedepannya juga kita bisa memaintain atau menjaga keluarga itu, membangun keluarga secara harmonis tanpa ada permasalahan yang biasanya masih dibilang kayak akibat ketidakmatangan anak muda ya Bu. Dan juga mengenai perlindungan perempuan dan anak yang saat ini sangat dilindungi oleh undang-undang negara kita. Oh iya Bu, sekarang kita beralih ke Kabupaten Layak Anak ya Bu, karena kan belakangan ini kita sudah bekerja sama dalam rangka Kabupaten Layak Anak, dan minggu kemarin kita sudah bersama-sama melakukan verifikasi lapangan ya di Suryagraha. Nah, di situ mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih, Kabupaten Layak Anak atau yang familiar kita sebut dengan KLA ini apa sih? Mungkin kayak kabupaten yang layak untuk anak atau bagaimana nih Bu? Mungkin bisa dijelaskan? Jadi kalau Kabupaten Layak Anak itu adalah menjamin pemenuhan hak anaknya terpenuhi. Ya. Dari hak dasarnya, hak sipil dan kebebasan. Jadi setiap anak itu berhak untuk mendapatkan KIA. Harapannya nanti semua di Kabupaten Magetan itu yang sudah anak ya. Jadi kalau anak tadi saya jelaskan lagi ya 0 sampai 18. Jadi ketika dia lahir pun dia sudah mendapatkan akte kelahiran, langsung mendapatkan akte kelahiran dan KIA sudah. Alhamdulillah juga di Kabupaten Magetan sudah ada program seperti itu. Jadi sudah terpenuhi dari mulai dia lahir itu sudah mendapatkan akte dan KIA-nya sudah seperti itu. Jadi hak-hak anaknya yang harus didapatkan oleh anak itu harapannya sudah terpenuhi di Kabupaten Magetan gitu. Berarti berkaitan dengan terpenuhinya hak-hak anak di kabupaten ya Bu. Iya. Baik, berarti untuk faktor-faktor yang kayak bagaimana sebuah kabupaten atau sebuah kota itu bisa disebut layak anak, itu berarti berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anaknya itu ya Bu. Kalau dari dinas sendiri nih Bu, upaya apa sih Bu yang telah dilakukan dalam rangka pendekatan untuk memenuhi hak-hak anak itu sendiri di kabupaten ini? Ya, karena kita di dinas PPKBP 3 ada sebagai koordinator, kita mengkoordinasikan semua dinas yang ada di Kabupaten Magetan untuk memenuhi hak anak tersebut. Ini contohnya ya, jadi dari segi pendidikannya dia sudah layak mendapatkan pendidikan 12 tahun apa enggak anak-anak tersebut. Makanya kita berusaha mengkoordinasi apabila terjadi kasus nih, ketika ada anak putus sekolah, misalnya anak itu nakal, kita melakukan pendampingan, kita bekerja sama dengan dinas pendidikan, kita mengkoordinasikan apa yang dibutuhkan anak itu. Apabila terjadi dia tidak mau sekolah, kita datangkan psikolog, kita datangkan dinas pendidikan. Kalaupun dia sekolah di keagamaan, kita bekerja sama dengan Kemenak. Jadi kita saling berkoordinasi. Kita apabila terjadi kasus, kita langsung turun apa yang sekiranya anak itu dibutuhkan. Baik misalkan butuh pendampingan ataupun mereka butuh rehabilitasi, kita bekerja sama dinas sosial. Jadi kita berusaha mengkoordinasikan apabila terjadi salah satu pemenuhan hak anak itu tidak terpenuhi, kita berusaha untuk mencukupi. Salah satunya contohnya seperti itu. Baik Bu. Bagaimana dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan, seperti apa ya, bisa dibilang tuh upaya secara langsung, misalnya membangun taman bermain anak di alun-alun atau bagaimana nih Bu yang sudah dilaksanakan? Itu salah satu indikator KLA ya yang harus dipenuhi. Jadi kalau tadi dari segi pendidikannya, kalau sekarang kita memenuhi dalam hal untuk pemenuhan tempat bermain, itu bekerja sama dengan dinas pemukiman, dengan dinas lingkungan hidup, apakah tempat bermainnya itu sudah layak, aman untuk anak-anak untuk bermain. Jadi seperti itu. Jadi kita berusaha, kemarin alhamdulillah kita sudah dibukakan sama kementerian, akan distandarisasi untuk tempat bermainnya. Jadi harapannya salah satunya tempat bermain yang ada di Kabupaten Magetan itu sudah berstandar
untuk keamanan bagi anak-anak seperti itu contohnya. Baik, Bu. Jadi kita berusaha dari segi kan kalau dilihat nih dari contoh salah satunya dari fasilitas umum yang ada di Kabupaten Magetan, kita bekerja sama dengan dinas PU pun juga PU pekerjaan itu pemukiman umum itu juga harapannya ketika anak-anak berjalan di trotoar itu juga aman, untuk disabilitas juga aman. Jadi harapannya kita itu semua untuk anak, kenyamanan anak seperti itu. Jadi makanya kita akan berusaha menciptakan dari mulai ya sekolah ramah anaknya, terus puskesmas ramah anaknya. Jadi semua itu dari untuk intinya pemenuhan hak anak gitu. Baik, Bu. Jadi teman-teman, pembangunan yang dilakukan maksud saya dilakukan di Kabupaten Magetan ini saling bekerja sama ya, Bu, satu sama lain, antara dinas yang satu dengan dinas yang lain, yang mengutamakan inklusifnya, terpenuhinya hak-hak anak itu semua. Jadi bisa dibilang untuk Kabupaten Layak Anak ini ya itu tadi yang paling utama adalah pemenuhan hak-hak anaknya itu. Kalau menurut Bu Indri nih, di Kabupaten Magetan itu sudah bisa dibilang efektif dalam rangka pemenuhan Kabupaten Layak Anak ini, atau mungkin ada kendala-kendala yang signifikan atau bagaimana begitu, Bu? Sebenarnya sudah, kalau dibilang layak, alhamdulillah sudah layak, tapi kita perlu perbaikan lah gitu. Seperti kita harapannya kita juga nanti akan membentuk desa ramah perempuan dan anak, jadi gitu. Jadi harapannya tuh kita jadi ada pilot project lah, harapannya itu juga nanti alhamdulillah kita sudah punya perda penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Harapannya juga nanti semua forum anak bisa terbentuk di desa, kelurahan dan kecamatan. Jadi salah satunya kita berusaha menuju Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Magetan sebagai Kabupaten Layak Anak. Jadi kita benar-benar menyiapkan dari mulai perlindungannya anak-anak dari desa, kelurahan, terus partisipasinya anak-anak di forum anak juga harapannya juga terbentuk di desa, kelurahan, dan seperti itu salah satunya. Wah, siap. Berbicara tentang desa ramah perempuan dan anak nih menarik ya teman-teman. Kedepannya itu akan seperti bagaimana, Bu? Maksudnya kayak implementasinya supaya desa ini bisa ramah perempuan dan anak itu? Jadi kita masih tetap kita masih planning ini, moga-moga tahun depan bisa terwujud. Jadi Amin. dari mulai desa itu adalah harapannya nanti dipimpin oleh seorang kepala desa yang perempuan. Pertama itu dari itu juga nanti harapannya di desa itu ada pemberdayaan perempuannya. Jadi perempuan terutama perempuan kepala keluarga itu berdaya. Dia bisa berdaya mencukupi perekonomian keluarga. Dengan begitu harapannya di keluarga tersebut tercipta harmonisasi. Jadi tidak timpang ya ketika mungkin seorang ibu tidak mempunyai penghasilan, akhirnya dia berdaya, mempunyai kemampuan, diberikan ruang di desa atau kelurahannya tersebut untuk berdaya, mendapatkan penghasilan, bisa membantu perekonomian keluarganya. Akhirnya harapannya anaknya itu bisa bersekolah tinggi, terus akhirnya nanti dengan kemampuannya dia bisa membantu perekonomian keluarga, jadi bisa meningkatkan taraf hidup keluarganya. Yang kedua nanti untuk anak-anaknya juga seperti itu, nanti di sekolahannya, di tingkat sekolahannya di desa itu juga harapannya adalah sekolah ramah anak, terpenuhinya juga kesehatannya di puskesmasnya itu juga nanti kesehatannya anak terpenuhi, dan anak yang ada di desa itu harapannya adalah terlindungi semuanya. Jadi tidak ada bullying, tidak ada kekerasan, jadi aman dari semuanya, dari di sekolahan, ketika dia di sekolah, di rumah, dan di lingkungan bagi dia di desa tersebut. Jadi harapannya seperti itu. Ya, amin. Semoga nanti dalam pelaksanaan pembangunannya itu sendiri semuanya bisa berjalan secara optimal dan outputnya itu sendiri bisa terrealisasikan secara nyata dan penuh lah pokoknya. Amin.
Oh ya Bu Indri, berarti segala hal ini berdasar pada klaster-klaster hak anak itu ya Bu. Iya, jadi semoga segala klaster yang ada, misalnya klaster hak sipil dan kebebasan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, hingga yang lain-lainnya semuanya bisa tercover dengan baik di sini, sehingga kita mungkin bisa lebih mewujudkan kabupaten layak anak yang lebih wah gitu ya Bu ya. Oke, jadi di sini kita tadi udah berbicara banyak banget soal Bu Indri, perjalanannya menjadi seorang kabid, kemudian juga mengenai permasalahan atau kasus yang viral di Kabupaten Magetan terkait pernikahan dini atau perkawinan anak, kemudian juga usia yang ideal tadi untuk perkawinan anak, KLA, apa itu KLA itu sendiri, dan masih banyak lagi. Nah, di sini mungkin sebelum kita tutup nih Bu Indri, ada sepatah dua patah kata untuk pesan terakhir kepada teman-teman semuanya yang lagi nonton di rumah ini. Ya, saya berpesan pada khususnya anak-anak ya, pergunakanlah waktu kalian seoptimal mungkin, ikut berpartisipasi dalam di semua bidang. Ada yang mungkin suka olahraga, ikut olahraga, ikut kesenian. Jadi membangun potensi yang ada di dalam diri. Jadi kita berusaha memaksimalkan apa yang ada di dalam diri kita, beraktivitas yang positif, intinya seperti itu, menggunakan HP sebijaksana mungkin. Jadi tidak melulu HP-an, jadi menggunakan media sosial yang baik dan benar. Jadi terus untuk saya berpesan kepada untuk keluarga ya, jadi kembali kepada keluarga lagi. Jadi anak-anaknya harus diawasi karena benteng terdepan itu adalah benteng keluarga. Jadi pengawasan dari Bapak Ibu atau keluarga yang ada di sekeliling anak-anak itu adalah yang paling utama. Jadi jangan sampai, makanya marilah kita meningkatkan kewaspadaan, kita kesadaran untuk meningkatkan daya potensi yang ada di kita, terus berusaha sekolah setinggi-tingginya untuk meningkatkan derajat hidup keluarga kita. Jadi kembali semuanya itu kan kembali ke keluarga. Jadi harapannya itu adalah anak-anak di Kabupaten Magetan benar-benar terlindungi. Jadi seperti itu. Ini tidak tugas dari satu atau dinas aja. Jadi ini adalah tugas kita bersama untuk mewujudkan Kabupaten Magetan sebagai Kabupaten layak anak. Terima kasih. Baik, jadi dari dinas, dari keluarga itu sendiri, dari anak-anak, kita semua harus bisa benar-benar saling bekerja sama ya. Buat anak-anak, rayalah mimpimu setinggi langit seperti kata pepatah. Dan juga sebagai keluarga, sebagai benteng terdepan dari segalanya, dari segala pemenuhan hak-hak anak itu sendiri. Oke, terima kasih banyak Bu Indri atas waktunya hari ini, sangat insightful banget buat teman-teman di rumah. Saya juga jadi belajar lebih banyak lagi dan lebih dalam mengenai KLA, karena saya tadi juga baru mendengar tentang pilot project yang Desa Ramah Anak dan Perempuan itu. Jadi pengetahuan dan wawasan saya juga semakin terbuka, tergugah juga. Nah, untuk menutup podcast episode kali ini, mungkin saya sebagai perwakilan Forum Anak akan jargon dulu ya Bu. Forum Anak Kabupaten Magetan, muda, beda, berkarya. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa buat komen apa aja yang akan menjadi saran atau pendapat kalian mengenai episode kali ini, atau apa sih yang harus kita bahas di episode berikutnya dan lain sebagainya. Dan jangan lupa nantikan episode berikutnya dari podcast Sahabat Anak ini, karena gak bakal kalah menariknya nih dari episode kali ini. Oke teman-teman, sampai jumpa. Dadah, terima kasih semuanya.